wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir di acara kegiatan pada siang hari ini. Untuk kegiatan pada siang hari ini yaitu kegiatan diseminasi budaya positif tanggal 27 Agustus 2024 SDN Kembara. Itu yang pertama, acara akan dibuka dengan pembukaan Adapun rangkaian acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang diwakilkan oleh Ibu Weni sekaligus membuka acara. Acara yang ketiga itu perkenalan, dan acara yang keempat itu kegiatan inti, keenam penutup, kelima penutup, dan keenam kegiatan lain-lain. Oke, kita lanjutkan ke acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara yang diwakilkan oleh Ibu Weni. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat siang Bapak dan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang kepada Bapak, Ibu Guru dan wali siswa kelas 6 yang kami hormati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Kepala SD Negeri Kembaran, Ibu Niken Suwardani SPD, yang pada hari ini belum bisa hadir karena kegiatan yang lain dan diwakilkan oleh saya. Kemudian terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Kembaran, yang kami hormati Bapak Ibu wali siswa kelas 4 dan 6 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Sholawat dan salam kita senantiasa aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita selalu nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dan wali siswa kelas 6 dan kelas 4 yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kegiatan calon guru penggerak dengan judul diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Nurhayati dan Ibu Etika Rahmawati SPD. Tepuk tangan buat kedua calon guru penggerak kita. Ya. Semoga diberi kelancaran buat kedua guru tersebut. Untuk yang ketiga, semoga pada kegiatan acara calon guru penggerak diseminasi
budaya positif ini dapat berjalan dengan lancar, tak kurang suatu apa, dan bagi calon guru penggerak ya, saya ucapkan tetap semangat untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua umumnya, dan khususnya bagi kedua calon guru penggerak, Ibu Siti Nurhayati dan Ibu Etika Rahmawati. Selanjutnya kita sebelum acara ini dimulai, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kedua calon guru penggerak pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ini yang telah membuka acara Seminari Budaya Positif SDN Pembarang. Kita lanjut ke acara yang ketiga, yaitu perkenalan. Dimohon untuk Ibu Etika Rahmawati dan Ibu Siti Nurhayati untuk maju dan memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, kami Ibu Siti Nurhayati, guru kelas 6. Dan saya Ibu Etika Rahmawati, guru kelas 4. Kami akan melakukan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga dapat diterapkan untuk anak-anak kita. Terlebih dahulu, kami akan buka dengan sebuah pantun. Mohon untuk Bapak dan Ibu berkenan menjawab. Cakep. Mboten nggih Bapak Ibu? Oke. Yang pertama ya. 17-an telah terlewatkan. Cakep. Mari kita song-song bulan berikutnya. Cakep. Terima kasih kami ucapkan. Cakep. Atas dukungan dan kehadiran Ibu dan Bapak. Cakep. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Ibu Etika dan Ibu Nur telah memperkenalkan diri. Kita lanjut ke acara yang nomor 4, yaitu kegiatan inti. Untuk Ibu Nur dan Ibu Etika, dimohon dipersilakan waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nida Suwardiani, Sarjana Pendidikan.
selaku PLT Kepala SD Negeri Kembaran yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat SD Negeri Kembaran, karyawan-karyawati SD Negeri Kembaran, serta anggota komite wali siswa paguyuban yang saya hormati pula. Pertama-tama senantiasa marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pada siang hari ini kita sudah diberikan kenikmatan sehat ya Bapak Ibu, sehat, waktu luang, sehingga kita dapat menimba ilmu bersama. Mudah-mudahan nanti bermanfaat untuk kita semua dalam kegiatan diseminasi budaya positif SD Negeri Kembaran tanggal 27 Agustus 2024. Selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu, untuk mengawali rangkaian pada hari ini, terima kasih sekali dukungan dan motivasi serta panjenengan semua sudah berkenan hadir di sini untuk meningkatkan pengetahuan kita ya. Alhamdulillah setelah saya masuk ke dalam kegiatan calon guru penggerak, banyak sekali Bapak Ibu ilmu-ilmu yang benar-benar itu bermanfaat, khususnya untuk anak didik kita, untuk anak-anak kita. Benar-benar bermanfaat sekali kalau kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas. Ya mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini pun nanti bisa kita terapkan di rumah, baik guru di sekolah ya, semuanya, sehingga dapat menghasilkanlah anak-anak kita, anak-anak didik kita itu anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang sesuai dengan visi misi sekolah kita. Gitu ya Bapak Ibu. Langsung saja untuk kegiatan pada hari ini, untuk diseminasi budaya positif. Sebelumnya untuk kegiatan, untuk mengawali akan melakukan kegiatan sepakatan ya Bapak Ibu. Kita menyepakati kegiatan pada siang sore hari ini. Yang pertama, menghadiri acara dari awal sampai akhir. Saya harap nanti kita semua bisa melaksanakan dari awal sampai akhir tanpa suatu halangan apapun ya Bapak Ibu. Semua ditunjuk kegiatan-kegiatan yang menjemput anak atau yang lainnya sudah terhandle ya. Terima kasih sekali. Kemudian hadir seutuhnya. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan ketertiban. Silakan sesuai dengan kesepakatan kita. Perlu ditambah Bapak Ibu? Cukup ya? Ya, alhamdulillah cukup. Untuk selanjutnya, sebelum sampai ke materi, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memfokuskan dulu. Sepertinya biar tidak tegang ya Bapak Ibu, biar kita bersahabat tidak tegang. Nah, untuk ice breaking pada hari ini mudah Bapak Ibu, yaitu yang pertama begini. Nanti diawali dari saya, di mana saya akan menyampaikan sebuah kalimat ya. Saya akan menyampaikan sebuah kalimat. Nah, kata yang terakhir dalam kalimat saya mohon untuk menjadi awal kalimat panjenengan. Ya, bebas. Tidak harus, bisa-bisa kalau sesuai ya, sesuai dengan temanya. Kalaupun tidak mengapa. Ini hanya untuk untuk intermezzo kita biar bisa tertawa. Iya, yang lucu-lucu ya bagus. Ya. Misalnya saya membuat kalimat, nanti kata yang terakhir ya, boleh huruf terakhir, boleh kata terakhir ya. Kita kesepakatan mau kata terakhir maupun huruf terakhir. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Iya. Ya, boleh dua-duanya ya. Misalnya contohnya untuk sampel. Hari ini saya merasa senang hati saya. Di mana ya, boleh beberapa kalimat ya. Ya. Saya ulangi. Hari ini saya merasa senang sekali. Di mana orang-orang terkasih saya ada di samping saya.
Semoga untuk kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Pada Bu Weni. Lancar. Lancar kegiatan ini tergantung pada kita semua. Silakan semua. Pak, oh ya Bu Weni menunjuk. Pak Min. Iya. Tadi apa kata yang terakhir Bu? Semua Pak Min. Langsung saja yang keraskan Pak Min. Langsung saja ya. Iya. Semua. Semua salon CGP semangat dan gembira. Oke, ya silakan ditunjuk Pak Min. Gembira. Siapa ya yang kejatuhan sampur ya? Bu Irma. Bu Irma. Gembira Bu Irma. Gembira. Oh, gembira. Ya. Aduh, apa ya? Gembira. Gembira sekali pada siang hari ini bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Oke, ini. Silakan Bu Irma ditunjuk. Ini. Ibunya Rai. Ini Bu. Ini. Ayo Bu. Ini sebuah kegiatan yang sangat-sangat menantang bagi saya. Oke, ya saya ditunjuk Ibu. Silakan. Bu Aulia. Saya cewek. Saya bahagia menghadiri acara ini. Oke, tambah lagi ini kan sudah. Tambah lagi satu kalimat lagi. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, semua dilanjut ke siapa? Bu? Retno. Oh, Bu Retno. Silakan Bu Retno. Semua akan indah pada waktu. Oke, semua akan indah pada waktunya. Waktunya siapa Bu Retno? Bang Umar. Iya, Bang Umar silakan. Waktunya istirahat. Waktunya. Waktunya kita mengapresiasi kegiatan destinasi ini. Wow, Dengan tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih sekali. Masih ada pesertanya yang belum loh. Tangan. Ibunya siapa? Ayo, ibunya Mas Siti ada. Oh, ibunya yang berangkat. Oh, ibunya Mbak Firi. Itu ditunjuk Pak Umar. Kamu teguh. Iya, nggak apa-apa. Coba terserah sebenarnya. Iya. Apa tadi? Tepuk tangan. Iya, tepuk tangan yang tangannya keras. Oh iya, keras. Lanjut. Tunjuk Bu yang lainnya. Yang belum. Ibunya Mas Rifki. Monggo Bu. Keras Bu. Gerak tepukannya, gerak tepukan guru sama Pak Guru. Iya. Pak Guru, boleh Guru. Yo, situ Bu. Menunjuk siapa? ibunya Naila. Ibunya Mbak Naila. Ayo Bu. Ya. Guru penggerak sangat menginspirasi acara kita hari ini. Alhamdulillah, hari ini yang belum tinggal Bu Etika. Ibunya Mbak Hasna. Ditunjuk ya siapa? Ya. Ibunya Mbak Hasna. Ini. Hari ini saya bersyukur dapat menghadiri acara diskriminasi Budaya positif. Oke, terima kasih Bu. Bu Etika silakan untuk menutupnya. Positif adalah pikiran yang harus selalu kita miliki. Oh iya, silakan untuk kita semua. Sudah fresh Bapak Ibu? Fresh ya? Alhamdulillah, bermain untuk rangkaian kata-kata pada hari ini. Nah, selanjutnya langsung saya mengantarkan untuk latar belakangnya di sini yaitu KHD. KHD itu Ki Hajar Dewantara. Yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Kalau zaman dulu kita itu waktu saya belajar SD itu apa Bu? Banyaknya dituntut ya Bu.
Iya, gurunya benar-benar untuk pintar gitu kan. Nah, untuk zaman sekarang kita itu hanya sebagai menuntun seperti itu. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Makanya saya di kelas itu selalu mengajak anak-anak begini, Bu, anak-anak, Bu guru di sini itu disuruh membahagiakanmu, seperti itu anak, asik membahagiakan ya. Jadi paling tidak mereka sudah berangkat sekolah itu sudah senang dulu, Bu, sudah senang sehingga mengikuti pembelajarannya itu dengan enjoy ya, full enjoy. Nah ini karena kita hanya sebagai penuntun, ini menuntun sesuai kodratnya, kodrat alami dan kodrat zamannya. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk anak-anak. Dalam konsep energi, setiap anak memiliki energinya masing-masing, sehingga pendidik dapat mengubah bentuk energi tertentu menjadi energi yang lebih baik dan bermanfaat. Demikian untuk pengantar dan untuk latar belakang tersebut. Dilanjutkan yaitu di sini untuk temanya budaya positif. Sebelum sampai ke materi, Bapak Ibu, di sekolah kita kira-kira sudah belum, Bu, menerapkan budaya positif? Sudah ya, alhamdulillah. Walaupun belum banyak, tapi sudah memulai ya, sudah lama kita mulai. Dan itu sepertinya tidak terasa, tidak tahu kalau itu budaya, sebuah budaya. Padahal itu sudah kegiatan yang sudah rutin, terus-menerus, sudah membudaya, sudah melekat pada anak-anak kita. Nah, jadi di sini budaya positif di sekolah itu suatu pembiasaan yang baik, mencakup sikapnya atau perilaku, tutur katanya. Jadi seluruh warga sekolah itu sudah bertutur kata yang baik, sikapnya sudah baik seperti itu. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan kurikulum merdeka semua jenjang ya. Di sini ada fase A, kelas 1, 2 sudah. Fase B, kelas 3, 4 sudah semua, dan fase C pun sudah semua. Jadi kita sudah andil semua mengikuti menggunakan kurikulum merdeka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan, contohnya seperti apa, Bu, di sekolah kita? Iya, pembiasaan sebelum masuk sekolah, masuk kelas. Oke, di kelas juga sudah pembiasaan agami ya. Nah, itu moral agamanya juga sudah terbentuk. Ada saja, Bu, kalau belum melaksanakan itu seperti kurang. Bu, yang itu belum, Bu, kita belum selawatan, misalnya seperti itu. Jadi mereka sudah bukan sesuatu yang berat ya, tapi sudah karena sudah melekat dalam dirinya. Jadi tidak ada paksaan, mereka enjoy saja seperti itu. Begitu juga ketika hari Jumat, setelah senam, bugar, nah mereka langsung menuju tempatnya bersama-sama baca Asmaul Husna, hafalan surat pendek seperti itu. Alhamdulillah sekali ya, kegiatan positif di sekolah kita sudah berjalan. Nah, diharapkan kedepannya itu lebih banyak lagi budaya-budaya yang lainnya, budaya positif yang lainnya yang dapat kita terapkan seperti itu. Konsep utama budaya positif yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Jadi apa ya? Fokus-fokus yang dulu kita anggap sudah benar, ternyata ketika saya mendapatkan ilmu ini, jadi itu tidak tepat ya. Ada Bu seperti itu. Kelihatannya waktu dulu sudah oke ya, ini pembelajaran sudah oke seperti itu, boleh dilakukan. Tapi ternyata perubahan zaman ini itu tidak boleh dilakukan. Nah, nanti ada di belakang materi-materi itu.
Kemudian disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar manusia. 4, keyakinan kelas. 5, motivasi perilaku manusia. 6, restitusi, posisi kontrol guru. Dan yang 7, segitiga restitusi. Banyak sekali ya Bu materinya ya. Iya, alhamdulillah, semoga nanti benar-benar bermanfaat dan tidak ada kata mengeluh setelah selesai kegiatan ini. Kemudian, besok lagi Bu. Nah, itu yang saya harapkan seperti itu. Iya. Terus kemudian juga saya harapkan tidak hanya beberapa perwakilannya, nanti bisa misalnya paguyuban kelas 1, 2, 3, 4, 5 dibuat jadwal, seperti itu juga boleh. Kami Bapak Ibu guru juga sudah memulai untuk komunitas belajarnya Bapak Ibu. Jadi komunitas belajar tinggal untuk tahun ini kita buatkan rencananya ke depan mau apa saja kegiatannya. Biar tidak istilahnya apa itu bersinggungan langsung dengan KKD, karena sebentar lagi sudah berlaku kegiatan KKD ya, kita rencanakan dari awal. Begitu ya Bapak Ibu? Ya, kira-kira melihat judul-judul itu panjenengan sudah lah harus niku Bu Guru. Napa merasa tertarik Bu? Tertarik ya, alhamdulillah. Ya, karena tadi yang saya katakan, dulu yang dianggapnya betul ternyata sekarang terjadi perubahan. Iya. Nah, ini tidak hanya berlaku untuk Bapak Ibu guru saja Bu. Panjenengan orang tua di rumah pun sangat sangat berpengaruh pada pendidikan putra putri panjenengan. Nah, yang pertama materi perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ini peran guru ya. Ini untuk perubahan paradigmanya apa saja. Nah, di sini saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melakukan kegiatan kepalan tangan Bu. Nanti panjenengan mengepal tangannya. Deskripsinya begini. Ada A dan B. Misalnya Anda dan teman Anda. Kalau misalnya kita ibaratkan ya, secara itu anak-anak di kelas ada si A dan si B. Nah, sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Misalnya anak-anak disuruh menuliskan sesuatu yang berharga. Misalnya menurut anak kan beda-beda ya, ada yang berupa harta, ada yang ilmu atau benda yang lain ya. Kan yang namanya anak, ya mainan juga iya. Nah, itu mereka tulis, anggap saja barang itu ada di kepala mereka. Mungkin cita-cita gitu ya. Nah, letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Segala daya itu siapapun yang akan membuka ini, itu kalau misalnya dia tidak bersikeras untuk membukanya, dia tidak akan buka. Pokoknya kencang. Nah, kemudian teman satunya, teman yang B, ini akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Si B biasanya memaksa ya, kalau orang tidurnya, ayo sini, orang belum lah, langsung jadi. Atau juga ada yang dengan rayuan atau membujuk. Ayolah, kita kan sahabat, masa sih nggak mau ya, dengan rayuan gombalnya. Atau merayu nyuak, apalagi nih ya, yang mungkin uang sakunya banyak, masih punya uang saku, ya, nanti lah belikan jajan lah, misalnya, ya. Nah, apa saja agar teman itu dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, apabila situasi itu terjadi, menurut panjenengan Bapak Ibu, itu kira-kira yang dilakukan anak alternatifnya apa saja? Ya, ada beberapa anak, nanti kan ada menurut saya yang anak itu ini Bu, atau menurut saya anak ini ibu Bu, seperti itu ya. Coba saya minta kepada salah satu dulu untuk mengutarakan feelingnya lah, istilahnya pendapatnya ya. Kira-kira yang dilakukan oleh A dan B itu terjadi apa? Monggo siapa mencoba. Silakan. Boleh Bu ini.
biar pendengar juga. Terima kasih, saya mencoba menjawab. Menurut saya untuk A sudah membuat ini ya. Nah itu yang terjadi bila dirayu atau biasanya anak ya kalau sudah nggak boleh biasanya tetap tidak boleh. Oke. Ada yang prinsipnya seperti itu, mungkin dia akan marah. Ya, oke. Terima kasih Bu Eni. Jadi akan marah kalau sudah kekeh itu punya saya, tidak ada satupun yang boleh membuka kekeh. Nah, ada yang lain? Coba. Oke Bu Eni. Iya, maju. Maju aja. Oke, baik. Kemungkinan yang terjadi dengan anak itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika anak itu sudah mempunyai prinsip bahwa apa yang dia miliki adalah milik dia, maka dia akan berusaha sekuat tenaga, bahkan mungkin menyerang balik seperti yang tadi disampaikan sama Bu Eni ya. Bahkan kalau misalnya dia mengancam, dia juga akan mengancam balik. Nah, sebaliknya ketika anak itu dia belum punya prinsip, dia belum punya keyakinan, dia itu akan ya udah deh, ini buat kamu tapi dijaga ya. Mungkin ada yang seperti itu. Seperti itu Bu Nur. Terima kasih Bu Enika. Ya betul sekali seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada lagi. Ya, jadi seperti ini. Begini Bapak Ibu. Anak itu betul sekali Bu Eni. Ketika dia bersikeras tidak ada yang boleh membuka, itu memang betul bisa terjadi marah. Atau mungkin benar-benar apapun yang teman itu lakukan, dia akan mengelaknya. Pokoknya ini punya saya. Ini berharga buat saya. Kamu tidak boleh tahu. Dia seperti itu. Itu berarti sudah mempunyai prinsip ya. Ya. Yang kedua, betul sekali Bu Etika, yang belum mempunyai ya Bu Etika. Jadi, yaudahlah ini tak kasih. Nih, ini saya. Nah, akhirnya dia luluh dengan bujukan temannya. Tapi ada satu lagi Bu. Ada juga yang dia juga punya prinsip, tapi dia prinsipnya manusiawi. Dia punya mungkin sosialnya yang besar ya. Mungkin dianggap yang merayu itu sahabatnya, soulmate-nya. Ya udahlah, kita kan sahabatan udah lama. Ya udah ini tak kasih tahu. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi yang namanya masing-masing anak punya suatu kemauan, suatu perlakuan itu pasti punya prinsip masing-masing. Jadi intinya seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak anak-anak kita. Iya, apa yang akan mereka mau itu apa seperti itu. Nah, itu untuk informasi untuk yang pertama, karena perubahan paradigma untuk saat ini memang benar-benar jauh dari yang dahulu ketika saya sekolah, betul seperti itu. Nah, perubahan paradigma belajar ini menurut teori kontrol, yaitu ilusi kontrol dari Dr. William Glaser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu kalau kita kalau kita ingat zaman dulu itu kita sebagai apa itu? Guru itu sepenuhnya mengontrol murid. Padahal pada dasarnya kita itu tidak boleh, ya sebetulnya bagaimana ya? Kita itu hanya mengarahkan ya. Anak itu tidak boleh dipaksakan seperti itu. Dan semua apa yang dilakukan anak itu pasti punya apa tadi yang saya punya alasan tertentu. Jadi dalam pembelajaran, dalam kurikulum yang saat ini itu benar-benar kita itu memusat kepada siswa, kita berpihak kepada murid. Tidak boleh, malah guru yang marah-marah itu nggak boleh Bu. Tapi saya setuju, biar saya nggak cepat tua. Kalau marah-marah kan dongkol ya Bu. Nangis dongkol rasanya kepripun Bu kan banget ya kepada anak. Tapi untuk yang teori ini tidak Bu. Kita itu harus berpihak kepada murid. Misalnya saja ada anak yang itu misalnya upacara dia tidak memakai sabuk. Sebetulnya kita itu tidak boleh menghukumnya Bu. Kita tidak boleh. Ya benar guru kontrol ya, tapi kita caranya yang belum tepat. Jadi kita tanyakan dulu,
Mas, kok Anda tidak memakai sabun? Kenapa? Pasti dia punya alasan. Ya bu, saya sabunnya di sini nggak ketemu ketelingsut. Ibunya boten. Nah, akhirnya malah nyalahke ibunya, membuat dia berdosa. Kan ya kan, nyalahkan ibunya. Nah, jadi kita tidak boleh langsung serta-merta itu. Langsung saja ditanyakan, kenapa mas kok tidak memakai sabun? Itu bu, ketelingsut. Ibu lupa naruhnya. Nah, coba itu tugasnya ibu apa tugas kamu? Jadi dicari alasannya, kemudian biarkan dia itu memperoleh tindak lanjutnya sendiri. Jangan kita yang nuntut besok itu loh, ingat sabunnya naruhnya aja gimana. Jangan sampai terlontar dalam mulut kita, ya. Jadi kita itu membiarkan anak tersebut yang memperoleh jalan keluarnya. Misalnya, oh iya bu, besok lagi saya akan menaruhnya di tempat yang biasa. Nah, seperti itu ya. Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, jadi istilahnya teori kontrol ini menyatakan perilaku ini mempunyai tujuan ya, bahkan terhadap itu perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Zaman dahulu kita masih, bahkan sekarang masih ada ya, ada kita memberikan tepuk tangan, kalau tepuk tangan tidak begitu nampak. Itu tuh pemberian bintang ya. Kalau dulu itu masih berlaku itu. Kalau perubahan saat ini itu untuk guru itu penguatan positif yang efektifnya itu bagaimana? Tidak perlu dengan hal seperti itu, ya. Jadi istilahnya biar motivasi itu tumbuh dari dalam diri sendiri. Tidak istilahnya apa ya? Tidak karena itu hadiah itu kok jadi seger, jadi mau, itu tidak. Jadi dengan sendirinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang dewasa merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau zaman dahulu itu membuat anak merasa bersalah gampang bu. Coba kenapa terlambat? Kamu sih bangunnya siang, nah diburuin berundel. Sekarang tidak boleh perubahannya. Nah, kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa tidak boleh memaksakan ada anak. Kita lanjutkan. Disiplin positif. Jadi dengan seperti itu, apa yang dimaksud dengan disiplin positif? Apa makna disiplin? Makna dari disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sepertinya ada paksaan begitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, penjelasannya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi, memerintah awake dhewe diri sendiri, bukan dari orang lain. Dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan, yaitu sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila apa keren bu? G. Lari-lari sambil Nyanyi. Saya kan buat bu nyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu anak-anak sudah hafal semua. Ya, kalau di awal pembelajaran kita juga sering menyanyikan itu, selang-seling, biar selalu ingat.
Nah, itu nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan yang nantinya kita harapkan tertanam pada diri murid-murid kita, anak-anak kita. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini Dr. William ya, tahun 84. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi bukan lagi unsur intrinsik yang menyebabkan mereka itu berbuat positif, berbuat kebajikan, itu bukan dari orang lain, bukan dari sumber yang lain, tapi ada pada diri mereka masing-masing. Jadi tumbuh dari dalam. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah kita nyanyikan ya Ibu, nanti dihafalkan juga biar di rumah juga anak-anak itu. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama bertahan hidup, itu yang tengah Bu. Terlihat ya, bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita mengharapkan kasih sayang Bu. Kita ingin diterima oleh orang lain Bu. Sangat ingin. Kemudian penguasaan. Kita ingin berkuasa? Ingin. Suatu waktu kita ingin berkuasa dalam hal tertentu. Kemudian bukan penguasa wilayah yang harus otoriter, tidak. Kemudian kebebasan. Kita suatu waktu perlu bebas Bu? Perlu banget. Kemudian kesenangan. Nah ini yang penting juga ya. Kita juga butuh refreshing, senang. Nah kebutuhan dasar manusia ini tidak hanya untuk kita orang dewasa, tapi anak-anak pun juga mempunyai kebutuhan dasar ini. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Di sini bisa berupa kesehatan, rumah, makanan, biologis, kemudian merasa aman, pangan, sandang, dan papan. Yang kedua merasa diterima. Diterima oleh rekan, keluarga, dan kelompok yang tergabung. Kebebasan. Murid diberi pilihan, kemudian kesempatan dan menyuarakan pendapat. Biarkan mereka punya cerita ya. Kadang disampaikan ke Bapak Ibu guru, Bu, saya baru ini. Nah, karena mereka butuh bebas, mereka butuh untuk dimengerti. Nah, kemudian kesenangan. Murid harus merasa senang di kelas. Kalau ada murid yang sudah melentruk dari awal pelajaran pagi, wah ini perlu tanda tanya, perlu pendekatan. Ditanya, kenapa Mbak? Karena mereka butuh kesenangan ya dia ingin apa? Biar senang begitu, kita ajak senang. Kemudian penguasaan, merasa kompeten, merasa mampu. Wah, aku pinternya ini dia. Di rumah sudah latihan, sudah full. Saya ingin, nah seperti itu. Jadi penguasaan, merasa mampu, kompeten. Saya ahli pidato, saya senang kalau disuruh bu guru pidato. Saya senang kalau disuruh lukis, nari ya Bu. Nah itu, masing-masing anak itu beda-beda. Kemudian terampil dan merasa memiliki harga diri, diberi kesempatan. Ya, makanya sering sekali saya menyampaikan kepada anak-anak apabila ada event-event lomba itu, nanti kalau yang diminta untuk mengikuti lomba, mau Mbak, ya berusaha untuk bisa. Kan kadang anak-anak pulang, saya tidak bisa, merasa belum mampu gitu ya. Tapi ternyata kalau dia dibimbing, dilatih dengan telaten, terus dia rajin berlatih di rumah juga dengan Bapak Ibu, juga akan terkuasai. Kemudian di sini Bapak Ibu ada kasus. Ini kok pas sekali ya dengan ICP. Saya kan ICP pas sekali. Tapi ini JSD Bahagia. Dia itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Beni. Alhamdulillah anak saya nggak ada yang namanya Beni. Beberapa anak datang terus mengeluhkan. Terus kemudian apa ini? Agus yang sering bernama Beni, Agus mengeluhkan Agus. Oh ya, jadi Beni yang melaporkan ya, mengeluh
Kalau Agus itu sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi si Maksani Agus. Terus jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Agus melakukan hal itu? Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menjawab ini. Coba, kira-kira jika situasi seperti ini yang akan dilakukan oleh Bu Siti apa ya? Tolong Pak Umar dibagikan ininya. Biar Bapak Ibu menuliskan di sticky note-nya, nanti bisa ditempelkan di depan. Biar sebelah utara, biar tiga minta tolong. Silakan boleh dituliskan. Kira-kira Ibu Siti akan melakukan apa dan alasannya apa ya kira-kira Agus melakukan hal itu? Iya, ada 2 item. Yang sudah boleh ditempelkan di depan sini. Papan tulis ini saja yang sebelah selatan. Silakan. Pak Umar, kalau sudah ditanda, biar segera terbacakan nanti bareng-bareng. Kita selesaikan bersama. Semua jawaban betul, Bu. Monggo. Karena itu pendapat masing-masing. Untuk Bu ini juga kan. Kira berikutnya. Oke, sambil menunggu yang belum. Oh ya, silakan Bu. Nanti dibacakan. Yang sudah silakan. Oke, satu lagi silakan, Bapak Ibu, untuk melengkapi. Pak Umar? Iya. Oke, saya bacakan langsung ya, Bapak Ibu, pendapat dari Bapak Ibu sekalian. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Di sini Pak Umar ya. Ini akan menasehatinya dan menanyakan alasannya. Sekali. Kemudian kira-kira apa yang dilakukan Agus? Mungkin tidak bawa uang dan lapar. Ya betul sekali ya. Kemudian lagi mengidentifikasi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Terus Agus lapar, oke. Yang dapat dilakukan oleh Bu Siti menanyakan alasan terlebih dahulu kenapa Agus begitu, bagus sekali.
Mungkin kurangnya perhatian dari orang tua, tidak dibawakan bekal ya, ibunya belum matang. Iya, lautnya belum matang, Bob. Meminta Agus supaya membawa bekal. Oke, Bu Siti memberi nasihat agar hari ini Agus dikasih, besok suruh membawa. Oh ya, ini menurut Beni yang dilakukan Bu Siti adalah menanyakan mengapa Agus sering meminta bekal temannya dengan kalimat yang baik. Kemudian alasannya tidak disediakan sarapan oleh ibu, mungkin saja karena ibunya sibuk. Nah, ya bisa saja. Kemudian yang dilakukan Bu Siti yaitu Bu Siti akan melakukan pendekatan pada Agus dan mendengarkan alasan Agus dengan bijaksana. Oke, alasan Agus hanya ingin mencari perhatian teman dan gurunya, atau ini apa ya? Iya, uang saku dan bekalnya kurang, jadi minta kepada temannya. Bisa saja ya Bu ya. Kemudian Bu Siti akan menanyakan kepada orang tua Agus, apakah Agus kalau pagi sudah sarapan atau belum. Mungkin Agus melihat bekal Beni selalu enak. Nah, mungkin bekalnya sendiri biasa, seringnya biasa, punya temannya enak-enak, jadinya kepingin. Nah, kita lihat beberapa alasannya Bapak Ibu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Siti sebaiknya mencari tahu, oke, semuanya berarti sudah sesuai ya dengan teori-teori yang sudah kita pelajari tadi. Itu agar melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Mungkin Agus memang merasa lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang karena si Agus ini mempunyai kebutuhan hidup untuk bertahan hidup. Kemudian Agus merasa bosan betul sekali melihat bekal temannya itu enak-enak. Terus selalu bekal yang sementara Agus selalu bekal yang sama. Ini untuk memenuhi kebebasan ya, tadi kebutuhan kebebasan. Kemudian teman Agus jadi perhatikan Agus, kan jadi diperhatikan sama teman-temannya. Ini untuk menjadi kebutuhan merasa diterima. Kemudian Agus mungkin hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Iya, dijoroki, disuruhi terus. Nah, ini jadi senang, Agus merasa senang juga ya, puas gitu. Kemudian dia merasa hebat karena temannya jadi takut. Kemudian bisa saja ini untuk menuruti keinginannya. Mungkin itu untuk penguasaan. Jadi macam-macam sekali alasannya Bapak Ibu. Jadi kita memang benar-benar tidak boleh langsung mengultimatum apa seperti itu kepada anak yang berbuat salah. Pasti mereka punya alasan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjutkan yaitu keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Terus kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah atau pada saat mengikuti kegiatan pelatihan? Nah, itu semua itu apa yang harus kita lakukan apa? Itu mengapa dilakukan seperti itu loh. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nih, perbedaannya kalau di sekolah kita masih peraturan deh. Suatu saat insya Allah kita tingkatkan menjadi suatu keyakinan sekolah ya. Diawali dari keyakinan kelas masing-masing. Karena perbedaannya ini sangat benar-benar signifikan ya. Kalau peraturan itu apa Bu? Peraturan itu cenderung memaksa. Sementara kalau keyakinan sudah diyakini sendiri sih ya, wah kita nggak masalah dengan itu, kita enjoy saja, tidak merasa iya betul sekali. Jadi membiasakan seperti itu. Sementara kalau keyakinan juga disepakati bersama. Nah nanti ada beberapa langkah-langkah ketika membuat suatu keyakinan. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Kita berawal dari peraturan-peraturan yang ada dulu, yang nantinya kita ubah menjadi suatu keyakinan kelas. Kemudian merubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang positif. Ini biasanya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya kita bijaksana dengan kata buanglah sampah di tempat sampah atau laksanakan
ke piket kelas, tugas piket kelas seperti itu. Jadi hal-hal yang positif. Kemudian menyaringkan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Nah, hal seperti ini berarti nilai kebajikannya apa? Oh, kita disiplin, kita bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Nah, seperti itu. Kita kaitkan. Kemudian diskusikan. Diskusikan gambaran yang mencerminkan perilaku yang mencerminkan keyakinan di kelas kita. Nah, kalau seperti itu digambarkan seperti apa? Perilakunya kita harus apa? Yaitu Bu, kalau ada sampah misalnya kita memungutnya, ambil dibuang ke sampah. Jadi otomatis seperti itu. Mereka tidak merasa terpaksa, tapi dengan sendirinya. Kemudian berdiskusi mengenal peran seluruh warga kelas setelah keyakinan kelas terbentuk. Kegiatan diskusi ini akan menjelaskan bahwa seluruh warga kelas harus bekerja sama untuk melaksanakan keyakinan kelas yang dibuat bersama. Selanjutnya meninjau ulang. Nah, ini perlu ditinjau ulang apabila perlu digantikan untuk berapa tahun ke depan. Nah, seperti itu kita gantikan. Itu untuk yang keenam. Nah, saya sudah mencoba di kelas kemarin praktik membuat keyakinan kelas. Walaupun di awal kita sudah membuat kesepakatan kelas, tapi ini untuk ditingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan. Sebentar. Ini maaf tidak dari awal nih Bapak Ibu, karena videonya itu 32 menit. 32 menit ya berarti setengah jam lagi, ini kasihan nanti terlalu sore. Nah, ini tadi yang pertama saya awali. Pembentukan keyakinan kelas 6 SD Negeri Kembaran. Keyakinan kelas ini tadi sudah kita bahas. Kemudian perbedaan peraturan dan keyakinan tadi sudah ya Bu, peraturan terus keyakinan kelas. Ini contohnya. Langsung saja ke video di kelasnya saja. Nah, ini untuk mengawalinya. Mengawalinya ini saya mengajak anak-anak. Nah, ini mereka merasa senang sekali. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Mereka senang Bu. Nah, ini biasanya anak-anak memanggil nama temannya dengan julukan. Mereka ingat, nggak boleh guru. Terus kemudian memanggil nama dengan nama ibunya, ayahnya, kan malu biasanya. Itu juga dimunculkan dalam peraturan itu. Nah, ini untuk peraturan-peraturannya. Kemudian menuliskan peraturan-peraturan yang sudah ada. Kita memang sudah punya aturan-aturan, terus anak-anak menuliskannya, peraturan-peraturan. Nah, kemudian menempelkan pendapat tentang aturan yang diharapkan. Mereka mengimpikan kelas yang seperti apa? Mereka menuliskan di kertas seperti tadi itu, sticky note, kemudian ditempel seperti ini, kemudian dibacakan. Ini untuk pendapat-pendapat setiap anak itu. Beda-beda Bu, benar beda-beda. Kemudian membaca hasil pendapat teman-teman. Ini anak putri, ini bergantian. Kemudian kegiatan berikutnya membaca hasilnya menjadi pendapat teman. Oke, nah ini merubah kalimat aturan menjadi kalimat yang positif yang tadi saya sampaikan ya. Dari kalimat yang kata yang tidak boleh menjadi kalimat yang baik-baik, biar yang terpatri dalam otak mereka itu yang baik-baik terus gitu. Kemudian diskusi ini ya. Nah, saya mengajak mereka kira-kira apa ya gitu. Kemudian selanjutnya ini untuk nilai-nilai kebajikan. Nah, ini mereka menyanyikan nilai-nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, senang sekali mereka Bu.
Baru guru ini mengajak. Nah, menunjukkan hal-hal apa, sikap-sikap apa yang dapat ditunjukkan ketika di kelas untuk mendukung nilai-nilai kebajikan tersebut. Nah, ini ada usul dari anak-anak. Ya, kompak. Berarti mereka harus kompak. Ya, saling bekerja sama. Asik sekali Bu kalau dilihat dari sampai akhir. Baru karena ini tinggi, harusnya anak-anak boleh menuliskan kesepakatannya boleh. Tapi karena ini posisinya juga tinggi, jadi saya yang menuliskan. Nah, mereka baru menyepakati dengan membubuhkan tanda tangan. Mana ya tanda tangannya? Nah, oke. Ya, ini proses penandatanganan keyakinan kita, keyakinan kelas kita. Mereka ikut serta menandatangani. Senang sekali Bu. Jadi keyakinan kelasnya sudah disepakati bersama. Nah, ini untuk kegiatan penutupnya. Kemudian untuk meninjau ulangnya menunggu. Nah, ini refleksinya dari pendapat dari anak-anak, dari Saki, dari Firly. Maaf soundnya nggak bisa keras. Iya, terima kasih, thank you. Kemudian dari tingkat juga ada. Ini tidak semuanya karena apa? Karena keterbatasan waktu. Jadi itu Bapak Ibu, hasil dari keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Mudah-mudahan dengan keyakinan kelas itu terpatri nilai-nilai kebajikan kelas mereka ada pada masing-masing anak. Jadi tanpa paksaan, tanpa suatu disuruh oleh Bapak Ibu guru atau pada orang tua dibesarkan dari rumah, mereka sudah tahu dengan sendirinya atas keyakinan mereka sendiri-sendiri. Ya, mungkin itu materi dari saya. Dilanjutkan untuk materi berikutnya yang masih ada beberapa kepada Bu Etika Rahmawati untuk melanjutkan. Terima kasih nih Bapak Ibu. Ya, dari saya cukup sekian. Banyak salah, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.